Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, berkat taufiknya, restunya dan izinnya, sekali lagi kita dapat berkumpul pada pagi ini untuk mendengar beberapa penjelasan daripada ayat-ayat Al-Quran. Subjek kita pada hari ini adalah tafsir Al-Quran di bawah tajuk Cara Menyelesaikan Kesulitan Rumah Tangga. Berdasarkan ayat 127 hingga 130 dari surat An-Nisa. Penjelasannya cukup panjang. Kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Sungguh banyak pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat-ayat ini, yaitu ayat-ayat yang akan kita bincang. InsyaAllah apabila kita ikuti dengan saksama, dengan memahami tafsirannya, lalu diamalkan, InsyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri kita solusi, jalan keluar. Itu sebabnya ada slogan Islam is the solution. Islam adalah solusi. Dulu di Pulau Batam, bila kita akan sampai ke pulau tersebut, tertulis besar di atas bukit, Islam adalah penyelesaian. Malah penyelesaian Islam bukan hanya masalah rumah tangga. Segala masalah boleh diselesaikan melalui ajaran Islam. Termasuk menyelesaikan masalah negara. Oh iya, Ustaz lupa ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para jemaah yang telah mendoakan sehingga pertemuan Ustaz dan kawan-kawan dari Gasma semalam dengan Perdana Menteri yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berjalan dengan lancar dan diterima dengan begitu mesra dan ramah. Alhamdulillah. Sempatlah kami sampaikan beberapa pesan berdasarkan Quran dan Sunnah
Apa sebab? Islam adalah penyelesaian. Perpecahan, masalah umat, masalah ekonomi, semua boleh diselesaikan bila kita ikut cara yang telah dibimbing oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasul-Nya dalam hadis-hadisnya yang sahih. Okey, kita terus kepada topik. Topik ini diturunkan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Itu sebabnya ayat-ayat ini diturunkan. Bila ditanya, masalah apa Ustaz yang dihadapi oleh umat di zaman jahiliyah sampai turun ayat ini sebagai asbabun nuzul? Mengapa ayat ini turun? Jawabnya begini, secara ringkas. Sudah menjadi tradisi atau kebiasaan orang-orang Arab bahawa wali, yaitu wali nikah kah, atau wali murid kah, atau wasi, orang yang memegang wasiat, dititipkan anak-anaknya sebelum dia meninggal dunia, itu namanya wasi. Wali dan wasi berkuasa penuh terhadap orang-orang yang diwalikannya atau terhadap anak-anak yatim yang diwasiatkan. Orang yang berada di bawah kewalian atau wasiat tak boleh buat apa-apa. Termasuk harta mereka. Bukan diri mereka saja, harta mereka. Bila orang yang berwasiat itu telah meninggal dunia, lalu anak-anaknya menjadi anak-anak yang yatim, harta pula banyak yang ditinggalkan, wanita-wanita tersebut tidak boleh kawin sesuka hati. Malah orang yang menerima wasiat, kalau dia ingin mengawini wanita-wanita yang diwasiatkan dari kalangan anak yatim itu, bila cantik, mereka akan kawini, langsung hartanya mereka conquer. Kalau mereka tidak mau kawinkan wanita-wanita itu, mereka boleh larang, jangan kawin. Sebab bila kawin, automatically akan berpindah pula lah harta anak yatim tersebut. Akhirnya mereka terlepas. Sebabnya kata Abdullah ibnu Abbas, tradisi zaman itu, bila mati saja orang yang berwasiat, ini orang yang menerima wasiat, kalau dia sentuh saja kain ke badan anak-anak yatim tersebut, selama-lamanya dia tidak boleh kawin. Selama-lamanya dia tidak boleh kawin. Dan bila dia kawin pula, semata-mata karena harta yang dimiliki oleh anak yatim miliknya. Atas sebab itulah maka ayat-ayat ini yang akan kita pelajari sebentar lagi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Para sahabat meminta fatwa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat minta fatwa kepada baginda, yaitu tentang wanita. Ini para wanita khasnya dengar fatwa ini. Fatwa ini langsung datang daripada Allah agar disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada orang yang meminta fatwa. Fatwa tentang apa? Yaitu tentang hak mereka sebagai wanita. Baik yang berhubungan dengan harta, hak sebagai manusia, atau hak mereka sebagai anggota rumah tangga. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi fatwa kepada mereka tentang wanita-wanita itu dan menjelaskan hukum hakam tersebut dalam ayat-ayat sebelumnya. Mereka istifta. Istifta maknanya minta fatwa. Orang yang bertanya memohon kepada orang yang ditanya untuk menerangkan tentang hukum syarak. Hukum syarak maknanya hukum agama kepada orang yang ditanyakan. Jadi dalam hal ini, para sahabat bertanya kepada Rasul. Coba dengar apa jawaban Rasul. Bukan Rasul yang menjawab. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui menerangkan dalam ayat yang akan kita bacakan lagi bahwa orang-orang yang beriman bertanya kepada Rasulullah tentang hukum yang berkaitan dengan wanita. Lalu Allah sendiri yang memberi fatwa. Sebabnya dalam ayat di atas nanti disebut Qulillahu yuftikum fihinna. Katakan olehmu hai Muhammad, Allah yang telah memberi fatwa kepada kamu tentang wanita. Sebabnya para wanita dengar baik-baik pelajaran pagi ini. Kita bacakan dulu ayat dan terjemahkan secara harfiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yastaftunaka fin nisa'. Mereka minta fatwa kepadamu tentang wanita. Itu dia namanya istifta. Lalu apa lanjutan ayat? Qulillahu yuftikum fihin. Katakan hai Muhammad, Allah telah memberi fatwa kepada kamu tentang wanita-wanita itu. Yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'il lati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhun wal mustad'afina minal wildan wa an taqumu lil yatama bil qist. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang wanita. Katakan, hai Muhammad, Allah sendiri yang memberi fatwa ini kepadamu tentang wanita. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para wanita yatim, anak-anak yatim, yang kamu tinggalkan, memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka. Itu hak mereka. Kalau ada harta yang diwasiatkan, jangan ambil. Sedangkan kamu ingin mengawini mereka. Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Adil.
Adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kamu yang menerima wasiat, hanya sekedar menerima wasiat, bukan pemilikan. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sungguh Allah Maha mengetahui. Apa yang kamu buat, Allah tahu. Di sini kita perlu belajar al-asma'ul husna. Fa innallaha kana bihi alima. Apa yang kamu buat itu Allah tahu. Bukan apa yang kamu buat. Niat kamu pun Allah tahu dah. Bila kamu kawini anak-anak yatim tersebut, niat kamu kan ingin miliki hartanya. Allah tahu. Dalam ayat ini Allah memperingatkan kaum mukminin, kaum muslimin agar menjauhkan diri daripada kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah itu. Jadi untuk kita pula umat Nusantara, seolah-olah Allah SWT memperingatkan kita jangan ikut tradisi, adat istiadat nenek moyang. Itu bukan agama. Lebih-lebih lagi jika bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasul. Jangan taklid buta. Justru itu dalam ayat ini Allah menyuruh mereka dengan 5 suruhan. Berlaku adillah. Adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau Ustaz boleh cerita sedikit di antara nasihat Ustaz kepada PM10. Berlaku adillah yang amat berhormat Datuk Seri. Keadilan yang telah Datuk Seri perjuangkan sejak dulu lagi. Itu sebabnya muncul PKR, Parti Keadilan Rakyat. Dalam Islam, adil itu maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil bukan hanya terhadap rakyat yang beragama Islam, tapi juga terhadap orang-orang kafir. PM adalah untuk semua rakyat. Layan mereka sewajarnya. Cuma layan dengan adil. Telah datang kepada Datuk Seri bermacam-macam jenis golongan. Kita khas kepada hal-hal Islam. Ada tarikat, ada sufi, ada yang mendakwa begini, mendakwa begitu. Dan ada pula yang datang dengan membawa Islam, membawa dalil Quran dan Sunnah. Barulah namanya adil. Bila kita ikut yang ada dalil. Dan kami sempat sampaikan, kami cukup yakin yang amat berhormat banyak ilmu, bukan saja tentang keduniaan tapi juga tentang agama, dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Beliau sempat menyebut, betul, telah datang kelompok-kelompok tertentu dengan membawa ajaran begini, begitu, hanya berdasarkan mimpi. Malah disebut nama orang-orangnya. Cakap ini, cakap itu. Hanya berdasarkan mimpi. Tidak bawa dalil satu pun. Jangan bimbang. Hadirin dan hadirat, tidak beritahu. Adil sangat dituntut.
Cuma kita kena faham, adil bukan bermakna kita mesti bagi sama rata. Enggak. Hak orang kafir juga ada, tapi adilnya jangan letakkan mereka pada puncak pemimpin tertinggi. Jangan mereka diberi kuasa untuk meletukan dasar hukum. Baik, kita teruskan. Yang kedua, ayat itu memberi arahan hendaklah memberi mereka harta yang mereka miliki. Jangan awak kaut. Di mana letaknya keadilan? Walaupun awak kawini anak yatim tersebut, boleh kawini kalau dia bukan mahram, tapi bukan bermakna awak kena ambil harta mereka. Yang ketiga, gauli mereka walaupun anak yatim. Gauli mereka dengan baik. Nah, kalau mereka anak yatim, buat kebajikan kepada anak-anak yatim. Dan lakukan mereka, kalaulah masih kecil umurnya, macam anak sendiri, dari sudut kasih sayang. Itu sekitar tentang wanita. Nah, ayat berikutnya ini pula, bila bimbang terjadi nusyuz atau i'rad. Ustaz bacakan ayatnya dulu. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa udiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya. Ini nusyuz ini yang selalu diartikan dengan durhaka. Bukan hanya muncul daripada istri terhadap suami, tapi juga boleh terjadi sebaliknya. Nusyuz suami terhadap istri. Ada dua istilah kata ulama tafsir, nusyuz dengan i'rad. Menurut An-Nuhas, terdapat perbezaan antara nusyuz dan i'rad. Nusyuz maknanya suami yang menjauhkan diri dari istrinya. Suami menjauhkan diri dari istrinya. Tidak mau tidur bersama, nusyuz. Tidak mau menggauli istri dengan baik, nusyuz. I'rad pula, suami tidak mau tegur sapa dengan istrinya. Tidak mau bercakap dengan istri. Bila suami bersikap demikian, itu namanya suami nusyuz. Berdasarkan ayat di atas, zahir ayat menunjukkan kebolehan mengadakan perdamaian jika bimbang atau khawatir
terjadi apapun bentuk nusyuz dan i'rad, suami tidak beri nafkah, suami nusyuz. Suami tidak layan isteri dengan layanan yang baik, suami nusyuz. Suami tidak mau tegur istrinya tanpa sebab yang munasabah. Itu i'rad. Ayat menyebut, bila kamu, hei para isteri, bimbang, terjadi nusyuz atau i'rad dari suamimu, tidak ada salahnya kamu buat perdamaian. Antara lain, bang, janganlah buat macam itu terhadap saya. Saya ini kan isteri abang. Mengapa selalu menjauhi? Mengapa tidak mau tegur? Okeylah bang, kalau selama ini semua biaya rumah tangga abang yang tanggung, saya juga ada pekerjaan. Okey, mulai sekarang bil elektrik, bil air, saya yang bayar. Itu namanya suluh. Membuat perdamaian. Bila bimbang, ya, ayat Quran menyebut, wa ini imra'atun khafat, bila kamu takut, bila kamu bimbang, buatlah perdamaian. Bukan dengan makna bila dah terjadi nusyuz dan i'rad dari suami baru nak berdamai, bukan. Ulama tidak setuju dengan pendapat bila dah yakin nusyuz dan i'rad itu terjadi baru buat perdamaian. No. Wa in khafat, bila awak bimbang itu terjadi, buatlah perdamaian. Kalau suami kebetulan punya isteri lebih dari satu orang, tak apalah bang, malamlah. Barangkali isteri pertama sudah lanjut usia, ada isteri baru. Saya rela bang, kalau untuk isteri pertama itu 4 hari, saya cukup 3 hari saja. Itu maknanya sulh, buat perdamaian. Dan ini bukan perkara baru, ia pernah berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang isteri Nabi yang bernama Saudah binti Zama'ah. Beliau memang agak lanjut usia, tak begitu cantik. Memang terasa Rasulullah sangat sayang pada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bimbang diceraikan oleh Rasul. Lalu Saudah rela memberi pembahagiannya untuk Aisyah, asalkan beliau tidak diceraikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya suluh. Mungkin ada yang berkata, itu isteri Rasul, Pak Ustaz. Suami kami bukan Rasul. Okey. Tapi hukum itu sama. Kan lebih baik punya suami daripada tak ada suami langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan kebimbangannya
Kalau beliau itu mendapat murka Allah karena sayang kepada Aisyah lebih daripada yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Tak, itu tak dosa kata Allah. Asalkan istri kamu itu jangan kamu gantung tanpa bertali. Masalah hati itu urusan Allah. Keadilan dari sudut hati tidak dituntut dalam Islam. Sebab hati memang akan cenderung kepada orang yang barangkali lebih banyak berbuat baik. Dan itu adalah sesuatu yang sangat relatif. Nanti kita akan bahas. Ini sesuai dengan firman Allah pada ayat yang lain. Ini dia. Ayat 228 Al-Baqarah. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Dan para wanita mempunyai hak. Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Wanita layak mendapat hak menurut yang ma'ruf. Tapi apa kata Allah? Akan tetapi para suami mempunyai satu kelebihan daripada istrinya. Itu dia yang kita sebutkan tadi. Bukan bermakna Allah itu zalim, bukan. Memang laki-laki diberi oleh Allah kelebihan yang tak diberi oleh Allah kepada isteri. Mesti bayar mahar bila akan kahwin. Mesti sara keluarga. Ada hak untuk memberi talak atau cerai. Bukan pada isteri. Itu di antara kelebihan-kelebihan yang Allah bagi kepada laki-laki. Masing-masing mereka, suami isteri, wajib menunaikan kewajiban mereka terhadap yang lain menurut cara yang ma'ruf. Kalau suami mau istrinya selalu dipandang indah, cantik, smart, menarik, suami juga mesti berbuat begitu terhadap istrinya. Coba dengar apa kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, orang yang paling paham tentang Al-Quran dari kalangan sahabat Nabi. Apa kata beliau? Inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li al-amra'ah al-mar'ah. Aku suka menghias diriku untuk istriku sebagaimana istriku juga menginginkan agar aku berhias untuknya. Jangan hanya suruh istri saja berhias, berpakai cantik. Di suami pula seharian pakai singlet. Jangan suruh suami supaya memakai pakaian yang smart. Agar sedap dipandang mata. Jangan hanya suruh suami. Sedangkan istri pula seharian berkemban. Lihat cantiknya Islam. Jadi Islam
tidak meletakkan dosa ke pundak suami apabila mereka itu mengambil sebagian hak istrinya. Seperti tadi, kerelaan istri untuk membayar bil elektrik atau bil air, itu kerelaannya. Yang sepatutnya itu kewajiban suami. Tidak ada salah bila itu dilakukan oleh istri secara rela, demi menjaga keharmonian rumah tangga. Yang tak boleh dan haram hukumnya, hei para suami, bila suami buat helah, tak tegur suamilah, tak tegur istrilah, tak mau tidur sama istrilah, supaya istri akhirnya terpaksa membuat islah, perbaikan, perdamaian. Cara seperti itu haram hukumnya. Berdosa hukumnya, hei para suami. Sebab itu namanya helah. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa sifat ego itu memang ada pada setiap manusia. Tak laki-laki, tak wanita. Mereka mau agar hak mereka ditunaikan senantiasa. Itu sudah fitrah. Apabila perkara itu dapat dilakukan dengan rela hati demi keharmonian rumah tangga, lebih-lebih lagi demi masa depan anak-anak, bila terjadi perceraian, hancur rumah tangga, buat islah, yaitu perdamaian seperti yang kita sebutkan tadi. Ayat berikutnya, apa kata Allah? Hal itu boleh terjadi, para suami, namun demikian, ketidakadilanmu yang dilihat dari satu sudut itu tidak dituntut secara zahir batin. Keadilan yang dituntut itu adalah keadilan zahir saja. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Ini dia. Allah sebut. Untuk berlaku adil sepenuhnya zahir batin, material dan non-material, impossible. Allah yang sebut. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil. Lihat tu, Allah gunakan huruf nafi lam. Lam maknanya harfun nafi lil abad. Abadi selama-lamanya. Berlaku adil dalam segala-galanya memang impossible. Tak mungkin. Itu sebabnya kata Allah, kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada orang yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dalam bahasa kita, punya 2 ke 3 istri, jangan buat istri ada yang seperti
digantung tanpa tali, digantung tak bertali, dicerai tidak, dikatakan ada suami pun tidak. Asalkan jangan sampai ke peringkat itu. Sebagaimana sikap Nabi memberi giliran lebih kepada Aisyah di atas kerelaan Saudah. Saudah still sebagai istrinya. Sesekali beliau datang ke Saudah sebagai istri, walaupun tidak sama gilirannya. Sehingga Nabi bimbang sampai berdoa kepada Allah, Allahumma hadza qasmi fima amlik wala talumni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, inilah kesanggupanku yang aku miliki. Janganlah engkau caci dan cerca aku sesuatu yang aku tidak mampu, tidak miliki, yang engkau miliki. Yang penting Saudah tetap menjadi istrinya, walaupun giliran tidak sama, atas kerelaan Saudah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini yang Ustaz maksudkan dalam pelajaran 2 hari yang lalu. Ketika ditanya oleh seseorang, Ustaz lupa apa pertanyaan itu. Di mana kesimpulannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia tidak akan dibebankan oleh Allah terhadap apa yang mereka tidak mampu. Yang penting buatlah semampu yang boleh. Selain ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, juga ada ayat lain, fattaqullaha mastata'tum. Taatlah kepada Allah apa yang kamu termampu. Apakah dia sebagai ketua rumah tangga? Apakah dia sebagai ketua negara? Buat apa yang termampu. Yang penting ada ilmu. Itu sebabnya semalam Ustaz sempat sampaikan satu hadis Nabi. Hadis sahih. Allah apabila ingin menjadikan seorang pemimpin itu seorang yang baik, lalu Allah Subhanahu wa taala akan beri dia pendamping, bitanah. Pendamping yang baik. Yang selalu mengajak pemimpin tersebut agar berbuat baik. Dan andai kata pemimpin itu lupa, dia ingatkan supaya berbuat baik. Itu jika Allah ingin jadikan pemimpin itu pemimpin yang baik. Lalu Allah beri pemimpin itu pendamping yang baik. Yang suka mengajak pemimpin itu berbuat baik, dan kalau pemimpin suruh pendamping itu berbuat baik, dia langsung laksanakan. Tapi apabila Allah ingin menjadikan pemimpin itu tidak baik, dia akan beri pemimpin itu pendamping yang tidak baik. Yang apabila pemimpin itu lupa, dia tidak mengingatkan.
Malah sebaliknya, apabila pemimpin itu suruh pendampingnya berbuat baik, dia tak mau laksanakan. Begitu nasihat Nabi kepada para pemimpin. Itu sebabnya ingin mencari pemimpin, mesti pemimpin yang ada ilmu. Bukan saja ilmu keduniaan, tapi ilmu agama. Kita harapkan dan doa mudah-mudahan kepimpinan PM yang sekarang ini yang punya kelebihan tertentu berbanding pemimpin-pemimpin yang lain, diberi oleh Allah taufik untuk senantiasa di atas kebenaran. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan. Pada bahagian akhir daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Jika keduanya bercerai, ini andai kata tak ada suluh, tak ada perdamaian, andai kata suami isteri tersebut bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpah kurnia-Nya, dan Allah maha luas kurnia-Nya lagi maha bijaksana. Islam satu agama yang sesuai dengan fitrah. Dibolehkan bercerai. Tidak sebagaimana agama-agama lain. Sebab terkadang-kadang suami isteri hidup berumah tangga macam neraka. Berkelahi terus. Sedangkan kedudukan rumah tangga itu, baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Bila tidak dapat hidup harmoni, setelah berusaha, bermacam-macam usaha, tapi tak ada jalan keluar, dibolehkan bercerai. Itu sebabnya Allah kata, yughnillahu kullam min sa'ati. Bila terjadi perceraian, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpah kurnia-Nya. Mungkin si suami akan dapat isteri yang lebih serasi dengannya, tidak sebagaimana isteri yang diceraikan. Atau sebaliknya, isteri akan dapat pasangan suami yang jauh lebih baik daripada suami asalnya. First husband, second husband barangkali lebih baik setelah terjadi perceraian. Itu maksudnya. Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Cuma Ustaz ingin buat pengumuman sedikit sebelum menjawab soalan. Hari ini adalah hari yang terakhir kita belajar pada bulan Januari 2023. Esok cuti, hari Sabtu. Kemudian hari Ahad 29, Ustaz akan pergi ke Batam untuk mengurus perkara-perkara yang mustahab untuk diurus selama 3 hari. Ahad berangkat, Isnin masih di Batam, Selasa baru pulang ke sini. Rabu insya-Allah
Berapa hari bulan itu Rabu? Kalau tak salah 1 hari bulan. Maaf, Selasa, ya, masih di sana. 31 itu Selasa. 29, 30, 31, Ahad, Isnin, Selasa, Ustaz di Batam. Balik petangnya. 1 hari bulan Februari. InsyaAllah kita akan mula dengan pelajaran lagi. Iaitu pada hari Rabu. Dengan pelajaran Al-Asma'ul Husna. Ini pengumuman Ustaz. Berikut ini Ustaz ingin jawab secara ringkas beberapa soalan. Pertama, persoalan Pak Ustaz. Baru-baru ini banyak kejadian orang kafir dari negara asing menghina Islam, antara lain dengan membakar ayat-ayat Quran di khalayak ramai. Memijak-mijak ayat Al-Quran. Dan seolah-olah mendapat restu dari kerajaan berkenaan. Karena dia dilindungi. Sedangkan negara berkenaan banyak produk yang kita import dari negara berkenaan. Lalu ada beberapa ustaz yang menganjurkan supaya kita boikot produk dari negara berkenaan. Pertanyaannya, bolehkah Pak Ustaz? Bukankah itu bermakna kita telah menjejaskan nasib pekerja-pekerja dari syarikat berkenaan yang terdiri daripada orang Islam? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau pertanyaannya itu ditanya, boleh atau tidak kita boikot? Jawaban singkatnya, boleh. Jika kita justru biarkan, tidak tegur, tidak buat kritikan seperti itu, barangkali mereka akan buat lebih daripada itu. Barangkali Al-Quran yang sangat suci karena kalamullah itu, mereka kencingi, mereka campakkan pada tempat-tempat najis, barangkali. Oleh sebab itu, Islam adalah satu agama yang adil. Bila mereka buat seperti itu, kita boleh balas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buat seperti itu. Siapa yang terlalu degil Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidak jawab salamnya. Nabi palingkan muka. Biar dia terasa kebencian Nabi. Padahal menjawab salam itu wajib. Memang ada perintah dalam agama supaya kita balas kejahatan orang dengan kebaikan. Betul? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejahatan orang dengan kebaikan. Tapi dalam hal ini kita kena ingat, walaupun kemaafan itu baik, ada yang dinamakan dengan kemaafan yang tercela.
Sebagaimana pendapat daripada Syekh Al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, salah seorang ulama terkenal dari Mesir, berkata, kemaafan ada dua jenis. Ada namanya afun mamduh, kemaafan yang terpuji. Dan yang kedua, afun mazmum, kemaafan yang tercela. Bila kemaafan itu terpuji, bila kita maafkan, lalu orang yang berbuat salah itu insaf, lalu tobat, dan tidak ulang lagi. Bila kemaafan itu tergolong kemaafan yang tercela, Pak Ustaz, bila orang berbuat jahat terhadap diri kita, berbuat jahat terhadap agama kita, lalu kita umat Islam kerjanya memaafkan saja, sehingga orang yang berbuat jahat itu semakin berani untuk melakukan kejahatan-kejahatan berikutnya. Nah, andai kata seperti itu terjadi, kita maaf saja. Itu namanya kemaafan yang tercela. Macam itulah apa yang Ustaz ingin katakan. Apabila perbuatan orang-orang kafir itu kita biarkan membuat mereka semakin berani, maka kita perlu balas. Bukan dengan membakar kitab suci mereka, no. Balasan itu bermacam-macam. Produk yang datang dari negara tersebut yang melindungi rakyatnya menghina Islam, kita boikot saja. Tapi tidakkah itu akan menjejaskan pekerja-pekerja yang bekerja di syarikat berkenaan sehingga mereka dibuang kerja? Nah, bila sampai ke peringkat itu, kita kena ingat ada satu kaedah. Irtikabu akhafid dararain. Bila awak dilema dalam menghadapi sesuatu situasi, istilah orang tua-tua, makan salah, luah pun salah. Telan salah, tidak makan salah. Itu kan namanya dilema, serba salah. Tidak diboikot membuat mereka menjadi makin berani menghina Islam. Bila diboikot, maka ada beberapa pekerja dalam syarikat itu dibuang kerja, khasnya yang beragama Islam. Bandingkan mana yang lebih ringan. Ringankah membenarkan mereka menghina terus agama Islam? Atau yang ringan itu, biarlah hanya beberapa orang saja, hatta ribuan orang, kan boleh cari kerja lain. Itu maknanya lebih ringan. Walaupun pekerja-pekerja Muslim itu dibuang, itu adalah darurat atau bahaya yang ringan berbanding membiarkan mereka terus menghina Islam. Itu jawaban Ustaz secara ringkas. Yang kedua, Pak Ustaz, saya buka warung kecil dan ajak kawan untuk join dengan saya membuka warung kecil. Kami buka warung itu sempena bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Untuk memberi makanan atau juadah kepada anak yatim, kepada masjid, kepada surau.
markas tahfiz, supaya mereka dapat berbuka dengan sempurna. Bukan hanya Ramadan, juga mereka yang buat puasa Sya'ban, Senin Kamis, juga mereka yang berpuasa hari-hari putih. Kami akan supply. Tentu saja bila tujuan demikian barangkali kami bersedia menerima derma orang lain, infak orang lain untuk sama-sama dapat pahala. Bila itu tujuan kami. Apakah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang telah tunggang agama? Guna agama untuk mendapat keuntungan pribadi? Hadirin dan hadirat, usaha-usaha puan join dengan kawan-kawan ingin membantu, itu adalah satu usaha untuk anak yatim, tahfiz, dan orang-orang yang berpuasa. Itu tidak termasuk di dalam kelompok orang yang tunggang agama untuk kepentingan diri, bukan. Bagi pandangan Ustaz, itu adalah justru suatu inisiatif yang terpuji. Idea yang terpuji. Bukan saja kita berbuat demikian, kita pelawa orang lain untuk sama-sama infak. Bukan untuk kepentingan kita. Sebagaimana Ustaz beri peluang untuk infak untuk Mahfaza Islamic Boarding School, buat masjid, bukan untuk kepentingan pribadi Ustaz. Itu sebabnya orang-orang yang faham selalu komen, terima kasih Pak Ustaz kerana beri kami peluang untuk sama-sama menyumbang. Mudahan ibu bapa kami juga dapat ganjaran pahala dari sisi Allah. Macam itu. Boleh dan teruskan. Ingat, innamal a'malu binniyat. Allah menilai manusia berdasarkan niat. Yang penting ikhlaskan niat. Yang terakhir, yang ketiga, Pak Ustaz, siapakah orang yang layak terima zakat? Boleh tak zakat itu kami beri kepada orang yang akan pergi haji dan umrah? Pertanyaannya, boleh tak kami keluarkan zakat kepada orang yang akan haji dan umrah? Begitu juga kepada pekerja-pekerja pembersih Masjidil Haram atau pengedar air Zam-Zam, kami keluarkan zakat. Jawabnya tidak boleh. Kalau atas dasar itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, hingga akhir ayat. Zakat itu berhak diterima oleh 8 asnaf. Fakir, miskin, mu'allaf, amil, pengumpul zakat, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, keputusan biaya, fi sabilillah, membuat masjid, membuat rumah anak yatim, dan lain-lain. Dan kepada orang yang banyak hutang, keliling pinggang. 8 golongan yang layak. Orang yang akan pergi haji dan umrah tidak layak menerima zakat, sebab haji dan umrah diwajibkan ke atas yang mampu. Kalau hanya kita ingin bantu orang yang tak mampu, boleh, tapi bukan dari duit zakat.
Sebab mereka tidak termasuk ke dalam 8 asnaf tadi. Tidak bagi kepada pembersih-pembersih Masjidil Haram, pengedar air Zam-Zam. Kadang-kadang dibolehkan hanya karena mereka miskin. Hanya karena atas dasar mereka fakir. Bukan atas dasar pekerjaannya itu. Yang mesti dapat dibezakan. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Sekali lagi Ustaz ingin umumkan bahawa hari ini adalah hari terakhir kelas kita untuk bulan Januari, kecuali nanti petang. Ini. Petang jam 5.30 kita akan belajar hari ini 27 Januari 5.30 pelajaran akidah. Iaitu siri yang ke-5 kalau tak salah dari iman kepada takdir. Sedangkan esok Sabtu cuti, Ahad, Isnin, Selasa Ustaz akan berada di Batam. Mohon doa supaya usaha Ustaz di Batam pun berjalan lancar. Kita jumpa lagi insya-Allah pada hari Rabu yang akan datang. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab ialah yang akan mengatur segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, sebab padanya kami menjalani kehidupan. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, sebab kepadanya semua kami akan menuju. Ya Allah, jadikanlah sisa hidup kami sebagai tanda pertambahan amal-amal soleh kami. Dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Ya Allah, pada hari ini kami telah diberi penjelasan bagaimana cara untuk mengatasi kesulitan rumah tangga. Engkau telah memberi fatwa langsung, ya Allah, dari langit untuk disampaikan oleh Nabi-Mu. Bagaimana seharusnya sikap kami bila terjadi nusyuz dan i'rad. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Tidak ada salah rupanya bila seseorang merasa bimbang terjadinya nusyuz atau i'rad. Lalu mereka melakukan islah, iaitu perdamaian. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.